Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Markus pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Puji Tuhan, kita kembali diingatkan kisah tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang dalam kondisi keadaan yang tidak mungkin bisa terlaksana kalau tidak ada beberapa orang yang berinisiatif untuk melewati jalur yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini, kita tidak akan selalu menemukan jalan yang mulus. Kita tidak akan pernah menemukan situasi yang selalu nyaman-nyaman buat kehidupan kita. Apapun itu, baik dalam pelayanan, baik dalam usaha, baik dalam rumah tangga, baik dalam studi, apapun saja yang kita harus jalani, kita tidak akan selalu menemukan jalan yang begitu nyaman dan semua dengan mudah kita jangkau dan temukan. Kita menjumpai satu kisah di mana ada seorang lumpuh yang memang tidak dapat berjalan sehingga dia membutuhkan beberapa orang untuk menolong dia. Dan dalam kondisi yang sangat padat, maka secara manusia dia dapat mengambil kesimpulan untuk tidak usah repot-repot, karena saya saksikan sendiri situasi di depan sangat padat penduduk, padat orangnya. Nantilah lain kali, atau nanti saja tunggu waktu Yesus akan keluar dan pulang, kita jegat di jalan. Ada beberapa opsi yang mungkin bisa ditawarkan, disampaikan pada saat itu. Tetapi bersyukur orang lumpuh ini mempunyai kawan yang selalu melihat bahwa pasti ada kesempatan di tengah kesulitan. Pasti ada peluang di antara kondisi yang tidak memungkinkan. Dan hal inilah yang membuat orang lumpuh itu bisa sembuh. Kenapa? Kalau dia hanya mau menerima kesembuhan melalui Yesus, maka dia bisa dengan berbagai cara lainnya. Tetapi dalam hal ini kita melihat dia mempunyai sahabat-sahabat yang selalu melihat bahwa di dalam segala keberadaan pasti ada jalan keluar. Dan orang-orang itulah yang seringkali kita butuhkan dalam kehidupan ini. Pikiran-pikiran seperti itulah yang kita selalu butuh di dalam menjalani setiap kegiatan kita, baik itu pelayanan, baik itu usaha, baik itu pekerjaan, baik itu studi ataupun bisnis kita. Seringkali kita mudah menyerah karena kondisi. Seringkali kita menyerah kalah karena kita tidak mampu bersaing. Tetapi orang-orang yang mendampingi orang lumpuh yang terbaring ini, ternyata mereka tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Orang-orang ini menyadari bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang mereka miliki untuk membawa orang lumpuh itu menjadi sembuh. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata,
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas sekali Yohanes 15 ini mengingatkan tentang kemampuan kita, keberhasilan kita, itu hanya karena kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Nah, sebagai orang percaya, seringkali kita tahu kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Tetapi kita tidak berbuat. Kita tidak bikin apa-apa. Dan kita menyerah. Kondisi tidak memungkinkan. Keadaan tidak mendukung. Siapa yang peduli dalam situasi ini? Padahal firman Tuhan katakan, di dalam Dia kamu pasti dapat berbuat yang terbaik. Sebab di luar Dia kamu tidak ada apa-apanya dan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, hal ini yang banyak sekali menghinggapi pikiran anak-anak Tuhan di hari-hari yang tidak nyaman ini. Banyak orang Kristen yang menyerah, tidak berbuat apa-apa, tidak mau berusaha sedikit pun, menyerah karena memang kondisinya seperti ini. Tapi bersyukur ada orang lumpuh yang punya sahabat yang begitu baik, yang bisa melihat dalam kerumunan orang banyak, dalam keadaan yang tidak menopang, mereka dengan mudah menjangkau Yesus. Mereka masih memiliki akal, mereka masih memiliki ide, mereka masih memiliki usaha bahwa jalan dari atas pasti ada. Seringkali kita tidak melihat jalan-jalan yang ada yang Tuhan sediakan bagi kita. Jalan dari atas itu selalu datangnya dari Tuhan, tetapi perlu diingatkan. Karena kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita, maka dari jalan dari atas pun kita harus terlibat di dalamnya. Karena jalan dari atas tidak akan terbuka begitu saja kalau kita tidak berusaha. Jalan dari atas itu tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada orang sakit di atasnya. Untuk apa dibongkar itu seng? Untuk apa dibuka itu atap kalau tidak ada beban? Untuk apa dia harus mengambil jalan seperti itu kalau tidak ada hal yang penting untuk dia kerjakan? Seringkali kita lupa ada banyak hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan, justru kita tidak kerjakan. Padahal kita punya kesempatan untuk menggunakan jalan dari atas. Karena Tuhan berkata, dengan Dia kita akan buat perkara yang besar. Karena di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kita tidak pakai jalan dari atas? Kenapa kita selalu mencari jalan yang biasa-biasa? Sedangkan di dalam Kristus kita akan buat perkara yang besar. Sebab itu mari, saudara yang sudah pergi bekerja, berbisnis, ataupun studi, ataupun tinggal di rumah, engkau tidak perlu merasa pasif dan merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi pandemi, karena situasi kondisi yang ada. Ada banyak peluang yang kita bisa kerjakan. Orang-orang yang punya talenta, ada banyak peluang yang saudara bisa buat. Jangan putus asa karena mereka merasa tidak mungkin, tidak bisa. Di dalam Kristus semua bisa. Dan di luar Kristus tidak ada apa-apa yang kita bisa capai. Sebab itu, di tengah situasi pandemi, ada orang yang berkata, bisnis lesu. Tapi ketika dia buka catering, bisnis yang lesu itu tertutupi, tergantikan dengan catering. Setelah dia menggunakan sarana media sosial, tadinya dia tidak bisa menjahit karena tidak ada orang yang mau datang. Tapi dengan dia buka media sosial, orang bisa memetak. Dia bisa datang ke rumah, mengukur,
mengambil ukuran dan membuat jahitan. Ternyata banyak cara, ada banyak jalan yang kita bisa pakai. Tapi seringkali kita terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan yang kita dengar, yang mempengaruhi semangat kita, kerinduan kita untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam Dia. Sebab itu, mari pagi ini kita mau satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa kami bersyukur karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Dan oleh sebab itu Engkau berjanji segala sesuatu dapat kami kerjakan dan segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab itu kembali kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan memegang tangan kami, menetapkan langkah kaki kami, supaya di tengah situasi yang tidak nyaman ini, situasi yang sukar sulit ini, kami di dalam Engkau boleh melihat ada jalan dari atas yang selalu memberikan pencerahan, yang selalu memberikan keuntungan, yang selalu memberikan keberhasilan bagi kami. Sebab itu tolong kami, ampuni dosa, salah, kelemahan kami yang seringkali menyerah dengan keadaan yang ada, pasrah dengan kondisi yang ada. Tapi pagi ini kami mengingat bahwa di dalam Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur untuk berkat-Mu di hari yang baru ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah doa puasa bagi seluruh jemaat kita, di mana kita dapat berdoa di rumah, doakan bangsa negara kita, doakan pekerjaan Tuhan, doakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita hidup dalam kekudusan, dan berdoa supaya kita tetap kuat di tengah pandemi ini. Tidak perlu berdoa supaya pandemi berakhir besok, tapi berdoalah untuk imanmu bisa hidup sampai Tuhan Yesus datang. Dan besok hari Sabtu adalah ibadah pemuda, mahasiswa dan remaja yang dimulai pada jam 6 sore melalui YouTube channel, Facebook, dan saudara bisa menikmati berkat Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus